seperti itu. Wa qala, dan beliau berkata, ana astahyi minallahi subhanahu wa ta'ala, ya, aku malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an usofa bima laysa fiyya min ibadatihi, ya, untuk disifatkan dengan apa yang tidak ada pada diriku min ibadatihi, berupa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita maksudkan tadi. Jadi kenapa beliau kemudian menghidupkan malam semuanya? Karena beliau sangat tidak ingin disanjung, dipuji dengan sesuatu yang sebenarnya dia tidak lakukan. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hababana fillah, begitu juga rekan santri yang saya banggakan. Kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kita sudah sampai di sini ya. Sebelumnya itu sebelum kita mulai, kita bacakan Al-Fatihah dulu kepada musannif kitab ini, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita masih pada Kitabul Ilmi, Rubu'ul Ibadat ya. Sebelumnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala itu membahas kepribadian daripada salah seorang pendiri madhab, yaitu Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang beliau ingin membahas pribadi pendiri madhab yang selanjutnya, yaitu Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, terkait dengan 5 sifat mulia yang sudah kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Namun sebelum itu, di kitab saya ini tepatnya pada halaman 106 ya, cetakan Darul Minhaj. Oke, langsung saja. Ila anqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa ammal Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, adapun Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, falaqad kana aidan abidan ya, sungguh adanya beliau itu juga adalah seorang yang abid, yang ahli ibadah, zahidan, dan orang yang zuhud, yang meninggalkan dunia, arifan billahi ta'ala, dan orang yang arif ya, orang yang ma'rifah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, khaifan minhu, dan yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, muridan wajhallahi ta'ala bi'ilmihi, dan orang yang menginginkan diri Allah semata-mata bi'ilmihi ya, dengan keilmuannya. Nah, fa'amma qawnuhu abidan ya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, adapun adanya beliau itu seorang yang abid, fayu'rafu bima ruya an ibnil Mubarak, maka itu dapat diketahui bima ruya, dari apa yang telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, annahu qala, bahwasanya beliau pernah berkata rahimahullah, kana Abu Hanifah rahimahullahu lahu muru'atun wa kasratu salatin ya. Kata Abdullah bin Mubarak adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau itu memiliki wibawa yang luar biasa, wa kasratu salatin, dan banyak salatnya. Nah, ini salah satu petanda bahwa Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah seorang yang abid, banyak salatnya, banyak ibadahnya, banyak zikirnya, dan semacamnya.
Warawah Hammad ibnu Abi Sulaiman, ya, dan meriwayatkan Hammad bin Abi Sulaiman annahu kana, bahwasanya beliau itu adalah yuhyil laila kullahu, menghidupkan malam semuanya. Jadi Al-Imam Abu Hanifah itu tidak pernah tidur malam, kurang lebih seperti itu bahasanya, karena setiap malam beliau itu akan hidupkan malam itu dengan perkara-perkara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Waruya, dan diriwayatkan juga annahu kana yuhyi nisfal laili, bahwasanya beliau itu adalah menghidupkan setengah malam. Jadi ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu itu menghidupkan malam setengahnya. Jadi setengah malam itu digunakan khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Famarra yauman fi tariqin, suatu ketika beliau lewat di satu hari itu fi tariqin, di tengah jalan. Fa asyara ilaihi insanun wa huwa yamshi wa qala li akhar. Okey. Fa asyara, kemudian mengisyaratkan ilaihi kepada beliau, insanun, seseorang, wa huwa yamshi, dalam keadaan atau pada saat itu beliau sedang berjalan. Tiba-tiba ada orang yang bahasa kasarnya itu menyindir beliau, ya, menyebutkan beliau. Wa qala li akhar, dan orang itu berkata kepada temannya yang lain pada saat Imam Abu Hanifah sedang lewat. Okey. Apa kata laki-laki tersebut atau orang itu? Hadza huwallazi yuhyil laila kullahu. Ini orang, maksudnya Imam Abu Hanifah, huwallazi, dialah orang yang menghidupkan malam semuanya. Jadi sindiran atau perkataan orang itu kepada temannya pada saat Imam Abu Hanifah sedang lewat di depan mereka itu adalah bahasa menyanjung, kurang lebih seperti itu. Jadi kata laki-laki tersebut, orang ini yang lewat ini adalah orang yang setiap malam itu beribadah saja dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya perkataan itu didengar oleh Imam Abu Hanifah. Nah, falam yazal ba'da dzalika, maka ya, senantiasalah beliau setelah yang demikian itu, setelah peristiwa itu, yuhyil laila kullahu, menghidupkan malam semuanya. Jadi awalnya sebenarnya Al-Imam Abu Hanifah itu hanya menghidupkan setengah malam, ya, separuh malam saja beribadah kepada Allah. Tetapi karena dia mendengar orang, ya, sedang membicarakan tentang, bahasa kasarnya, kehebatan beliau, kurang lebih seperti itu, yang justru melebihi daripada apa yang selama ini dia lakukan. Yang selama ini dia lakukan hanya separuh malam saja, tetapi orang yang menyanjungnya itu terlalu berlebihan, sampai-sampai dia mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah ini adalah orang yang menghidupkan malam semuanya. Nah, seketika sanjungan yang berlebihan itu dia dengar, setelah itu pun Al-Imam Abu Hanifah langsung menghidupkan malam itu semuanya. Ya, artinya apa? Artinya beliau tidak mau dianggap orang yang tidak melakukan sesuatu seperti yang menjadi sangkaan orang-orang, kurang lebih seperti itu. Wa qala, dan beliau berkata, ana astahyi minallahi subhanahu wa ta'ala, ya, aku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an usofa bima laysa fiyya min ibadatihi, ya, untuk disifatkan dengan apa yang tidak ada pada diriku, min ibadatihi, berupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita maksudkan tadi. Jadi kenapa beliau kemudian menghidupkan malam semuanya? Karena beliau sangat tidak ingin disanjung, dipuji dengan sesuatu yang sebenarnya dia tidak lakukan. Oleh karena itulah maka dia harus memotivasi dirinya untuk melakukan perkara-perkara yang dianggap orang itu, yang disanjungkan oleh orang-orang tersebut, yang disifatkan kepada diri beliau. Saking tidak maunya itu dibangga-banggakanlah, kurang lebih seperti itu. Akhirnya beliau hidupkan malam semuanya, tidak pernah tidur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa amma zuhduhu, adapun zuhudnya beliau, faqad ruwiya 'anir Rabi' bin Asim, ya, sungguh telah diriwayatkan dari Rabi' bin Asim rahimahullah, qala, ia berkata, arsalani Yazid bin Umar bin Hubairah, ya, aku pernah diutus oleh Yazid bin Umar bin Hubairah, ya, kepada Imam Abu Hanifah tentunya, untuk memanggil beliau. Faqadimtu bi Abi Hanifah alaihi, aku pun datang menemui Yazid bin Umar
bi Abi Hanifah, dengan membawa Abu Hanifah alaihi kepadanya. Ya, karena dia yang suruh untuk memanggil Imam Abu Hanifah. Fa aradahu ala baitil mal. Kemudian ternyata Yazid ini seorang amir menginginkan Al-Imam Abu Hanifah ala baitil mal, untuk menangani baitil mal, ya, untuk menangani kas negara, kurang lebih seperti itu. Ternyata ya, tujuan daripada Amirul Mukmin Yazid bin Umar ini untuk memanggil Abu Hanifah rahimahullahu taala itu untuk menawarkan kepada beliau agar supaya menjadi orang yang menangani baitul mal. Artinya dimasukkan dalam kategori orang-orang pemerintahan, ya, kurang lebihlah seperti itu. Nah, kali ini tugasnya adalah berkaitan dengan bendahara lah, bahasa kasarnya. Fa'aba, tetapi beliau tidak mau. Fadarabahu 20 sautan. Akhirnya sang Amirul Mukminin, akhirnya Yazid bin Umar pun ini mencambuk beliau itu sebanyak 20 kali cambukan karena dia tidak mau menerima tawarannya. Nah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Fanzur kaifa haraba 'anil wilayati wahtamal al-'adaba." Coba lihat bagaimana beliau itu lari dari yang namanya pemerintahan, kewilayahan, kedaulatan, ya. Wahtamal al-'adab, dan beliau lebih memilih menanggung adab, ya. Lebih memilih beliau dicambuk daripada diangkat menjadi seorang bendahara, seorang yang berwenang dalam menangani kas negara. Nah, ini kan salah satu zuhud yang tergambarkan dari Imam Abu Hanifah yang sangat luar biasa sekali. Oke. Qala al-Hakim Ibnu Hisham As-Saqafi, ya. Mana tadi? Oke. Qala al-Hakam, ya, Ibnu Hisham As-Saqafi berkata, Hakam bin Hisham As-Saqafi rahimahullah, "Huddistu bisyam an Abi Fatah." Ya. Aku pernah diceritakan, kata beliau, bisyam, ya, pada saat aku berada di negeri Syam, an Abi Hanifah, terkait dengan Abu Hanifah, ya. Annahu kana min a'dhamin nasi amanah, bahwasanya adanya beliau itu termasuk yang paling besarnya manusia amanahnya. Jadi ketika aku berada di negeri Syam, itu orang-orang di sana itu menceritakan tentang kepribadian Al-Imam Abu Hanifah yang dianggap sebagai orang yang sangat amanah. Wa aradahu sultanu ala ayyatawalla mafatiha khazainihim, dan sultan pada saat itu menginginkan beliau untuk menangani mafatiha khazainihi, kunci-kunci gudangnya, ya, bendahara kurang lebihlah seperti itu, atau perdana menteri yang menangani masalah keuangan. Au yadriba dhahrahu, ataukah ia akan dicambuk punggungnya. Jadi keinginan daripada sultan itu hanya ada dua pilihan saja. Satu, jadi orang yang menangani kunci gudang, jadi orang yang menangani masalah keuangan. Yang kedua adalah ataukah dipukul dia, dicambuk dia. Nah, fakhtaru adabahum ala adabillahi ta'ala. Nah, ternyata beliau itu lebih memilih adabahum, ya, siksa mereka ini, para raja ini, ala adabillahi ta'ala, atas azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ternyata lebih memilih disiksa oleh orang-orang yang seperti ini, para raja dan semacamnya, daripada Allah yang menyiksanya. Jadi beliau tolak semua tawaran tersebut, walaupun itu sangat menggiurkan. Nah, waruyah, dan diriwayatkan, annahu, bahwasanya dzukira Abu Hanifah inda Ibnil Mubarak, pernah suatu ketika itu disinggung atau disebutkan Al-Imam Abu Hanifah itu di sisi Abdullah bin Mubarak. Jadi ada orang yang menyinggung, ada orang yang menyebutkan Al-Imam Abu Hanifah pada saat itu di depan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Faqala, kemudian Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala ini berkata, atadkuruna rajulan, apakah kalian ingat rajulan, seorang laki-laki, maksudnya Abu Hanifah, uridat alaihi dunya, dialah orang yang ditawarkan kepada dia dunia, bihadzafiriha, dengan segala kemewahannya, fafarra minha, kemudian dia lari darinya. Jadi Abdullah bin Mubarak ketika mendengar nama Abu Hanifah itu disebut di hadapan beliau, kemudian beliau tiba-tiba mengatakan bahwa dia itu sebenarnya adalah orang yang pernah ditawarkan kepada dia dunia dan segala isinya, tetapi dia lari
dari semua itu. Beliau tidak mau. Ini sanjungan yang mengindikasikan bahwa Imam Abu Hanifah itu sangat zuhud sekali. Okey. Warwiya an Muhammad bin Syuja'. Nah, dan diriwayatkan daripada Muhammad bin Syuja' an ba'di ashabihi, dari sebagian sahabatnya, annahu qila, bahwasanya dikatakan li Abi Hanifah, kepada Al-Imam Abu Hanifah. Jadi ada orang yang berkata kepada Imam Abu Hanifah, apa kata orang itu? Qad amara laka Abu Ja'far Amirul Mukminin bi asyrati alafi dirhamin. Ya. Sesungguhnya, sebenarnya, amara laka, ya, memerintahkan untukmu Abu Ja'far Al-Mansur, ya, seorang Amirul Mukminin, bi asyrati, untuk memberikan 10.000 dirham. Jadi atas perintah seorang raja Abu Ja'far Al-Mansur itu, dia menyuruh agar supaya memberikan Imam Abu Hanifah uang sebanyak 10.000 dirham. Qala, kemudian ia berkata, ya, artinya, ya, periwayat hadis ini, ya, sahabat Imam Abu Hanifah, fama radi Abu Hanifah. Nah, ternyata tidak mau Al-Imam Abu Hanifah menerima pemberian daripada Abu Ja'far Al-Mansur tersebut. Nah, falamma kana al-yaumul ladzi tawaqqa'a, ya, ayyu'ta bil mali fihi shalla subha. Okey. Summa taghashsha bi saubihi falam yatakallam. Nah, dan ketika kana al-yaumu, ya, masuklah, ya, adalah hari di mana waktunya untuk diberikan harta yang dijanjikan itu. Artinya ketika hari yang sudah dijanjikan oleh Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur untuk memberikan uang kepada Al-Imam Abu Hanifah. Nah, pada saat itu salat subuh, beliau salat subuh. Summa taghashsha bi saubihi falam yatakallam. Kemudian beliau menutupi diri bi saubihi, dengan pakaiannya, falam yatakallam, dan beliau tidak mau berkata-kata, tidak mau bersuara. Nah, faja'a Rasulul Hasan bin Qahtabah bil mal. Nah, tidak lama berselang, tiba-tiba datanglah utusan daripada sang raja tersebut, sang Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur, yang bernama Hasan bin Qahtabah bil mal, membawa harta yang dijanjikan itu, yang 10.000 dirham itu. Fadakhala alaihi, kemudian utusan raja tersebut menemui Imam Abu Hanifah, falam yukallimhu, tetapi Al-Imam Abu Hanifah tidak mau berbicara dengannya. Faqala man hadara, kemudian berkatalah orang-orang yang hadir pada saat itu, ma yukallimuna illa bil kalimati ba'dal kalimah. Ya. Dia tidak mau berbicara dengan kita kecuali dengan satu kalimat setelah satu kalimat. Artinya jarang mau berkata-kata, kurang lebih lah seperti itu. Artinya hadhihi adatuhu, ini adalah kebiasaannya. Artinya memang Imam Abu Hanifah itu jarang sekali berbicara. Itu kata orang-orang pada saat itu sebagai bentuk pembelaan kepada Al-Imam Abu Hanifah yang tidak mau berbicara dengan utusan raja tersebut. Okey. Faqala, ya, kemudian berkatalah utusan tersebut, ya, karena Imam Abu Hanifah tidak mau bicara dengannya. Akhirnya kata utusan tersebut, yaitu Hasan bin Qahtabah, da'u al-mala fi zawiyatil baiti. Ya, kalau begitu letakkanlah uang ini, harta ini, fi hadhil jirab, pada tas ini, kantong ini, kurang lebih seperti itu maknanya, fi zawiyatil bait, dan letakkan dia di pojok rumahnya. Okey. Summa awsa Abu Hanifah ba'da dzalika bimata'i baitihi. Ya. Ya. Kemudian setelah itu Al-Imam Abu Hanifah pun mewasiatkan, ya, ba'da dzalika, setelah yang demikian itu, artinya setelah proses pemberian itu, setelahnya itu kemudian beliau mewasiatkan bimata'i baitihi, akan suatu barang yang ada pada rumahnya. Artinya uang yang disimpan itu, ya, uang yang disimpan itu di pojok rumahnya itu tidak diapa-apakan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, suatu ketika, ya, beliau mewasiatkan akan barang tersebut kepada keturunannya, tentunya kepada ahli warisnya. Dia mewasiatkan, faqala li ibnihi. Nah, kemudian beliau berkata kepada anaknya, putranya pada saat itu. Nah, ini bentuk wasiatnya, idza ana muttu, ya, apabila aku telah meninggal dunia, wadafantumuni, kemudian kalian sudah memakamkanku,
menguburkanku, fakhudh hadhil badrata, maka ambillah ya hadhil badrata, ya tempat ini, ya kantongan ini, kais ini, tempat uang tersebut, ambil ia, wadhhab biha ilal Hasan bin Qahtabah, kemudian ya, pergilah membawanya kepada Hasan bin Qahtabah, faqullahu, dan katakan kepada dia, hadhihi wadi'atuka allati auda'taha Abu Hanifah, ini adalah titipanmu yang engkau titipkan ia kepada Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi Al-Imam Abu Hanifah ya, setelah diberikan uang ya, dari raja itu melalui seorang utusan yang bernama Hasan bin Qahtabah ini. Jadi kata beliau setelah itu kemudian mewasiatkan terkait dengan mataid, dengan barang itu, artinya uang itu yang ada di pojokan rumahnya yang disimpan itu, tidak diapa-apakan oleh Imam Abu Hanifah, disimpan saja di situ. Jadi kata beliau dalam wasiatnya itu kepada anaknya, nanti kalau saya mati dan kalian sudah makamkan saya, maka ambil kembali ini harta yang ada di pojok rumah ini, kemudian berikan kembali kepada yang memberikan sebelumnya, artinya utusan raja tersebut yaitu Hasan bin Qahtabah, dan katakan kepada dia bahwa ini adalah titipanmu yang pernah kamu titipkan kepada Al-Imam Abu Hanifah. Jadi beliau menganggap itu hanya sekedar titipan. Beliau menganggap itu bukan milik beliau. Itu zuhudnya beliau Al-Imam Abu Hanifah. Okey. Qala ibnuhu, berkatalah anaknya, artinya wasiat ini kan diwasiatkan kepada anaknya. Anaknya pun mengatakan, fa fa'altu dzalika, ya aku pun melakukan itu. Artinya setelah Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia, dia kemudian ambil harta tersebut atau uang tersebut, dirham tersebut, kemudian dia serahkan kepada Hasan bin Qahtabah. Faqala al-Hasan, kemudian berkatalah Hasan bin Qahtabah pada saat itu kaget, ternyata Imam Abu Hanifah menganggap itu hanya sebagai titipan dan dikembalikan kepada dia. Dia pun spontan pada saat itu mengatakan begini, rahmatullahi, semoga rahmat Allah tercurah ala abika, kepada bapakmu. Setelah diberikan kembali uang tersebut oleh anaknya. Laqad kana syahihan ala dinihi, sungguh dia adalah orang yang sangat selektif ya. Syahih ini bakhil, maksudnya ini orang yang sangat hati-hati, orang yang sangat selektif ala dinihi, atas agamanya. Tidak gampang beliau itu untuk melakukan hal-hal yang boleh dikata ada kaitan dengan masalah kewibawaan agamanya. Jadi orangnya sangat hati-hati, syahih ala dinihi, ya girahnya terhadap agama itu luar biasa sekali. Nah, itu ungkapan daripada utusan raja tersebut ketika menerima kembali pemberian daripada raja tersebut melalui anaknya dari Al-Imam Abu Hanifah yang menganggap itu hanya sekedar titipan. Subhanallah. Waruya, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya beliau du'iya ila wilayatil qada, pernah dipanggil untuk menangani untuk memimpin al-qada, ya satu majelis al-qada, semacam untuk diangkat menjadi seorang qadi, kurang lebihlah seperti itu maknanya. Jadi dia dipanggil oleh seorang raja, seorang sultan pada saat itu untuk diangkat menjadi orang yang menangani masalah perqadian. Kalau bahasa kita sekarang ya itu masalah seperti pengadilan agama lah. Jadi wilayatul qada ini adalah satu instansi di suatu pemerintahan yang memutuskan segala perkara sengketa di tengah masyarakat. Ini identik dengan pengadilan agama, kurang lebih seperti itu. Diangkat untuk menjadi pemimpin. Kalau bahasa kita mungkin bahasa lebih tepatnya adalah menteri hukum lah. Okey, faqala, kemudian beliau berkata, ana la asluhu lahu, aku tidak layak untuk itu. Aku tidak layak untuk menjadi menteri kehakiman. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada beliau, lima, kenapa begitu? Kenapa demikian? Kenapa anda ini mengatakan tidak layak? Ya. Faqala, kemudian beliau menjawab, in kuntu shadiqan fala asluhu lahu, wa in kuntu kadziban fal kadzibu la yasluhu lil qada'i. In kuntu shadiqan, jika aku betul, jujur, benar pada pengakuanku yang mengatakan bahwa aku tidak layak, fala asluhu lahu, maka aku tidak layak betul untuk itu. Ya. Wa in kuntu kadziban, dan apabila aku berdusta terkait dengan pengakuanku bahwa aku tidak layak tapi ternyata aku layak, misalnya ya dusta, fal kadzibu, maka orang yang berdusta itu la yasluhu lil qada, itu tidak layak untuk menangani
masalah al-qada, masalah keqadian. Jadi ini merupakan salah satu bentuk kecerdasan dari Al-Imam Abu Hanifah dalam rangka untuk menolak tawaran daripada seorang khalifah untuk diangkat menjadi menteri kehakiman lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kata beliau, aku tidak layak. Jadi spontan beliau mengucapkan pada saat itu kata-kata yang mengakui bahwa dirinya tidak layak. Jadi dia katakan itu, aku tidak layak. Nah, orang kemudian bertanya kepada beliau, kenapa demikian? Kenapa Anda, tuan guru ini, mengatakan bahwa tidak layak untuk menjadi seorang qadi? Nah, kata beliau begini, kalau aku benar, ya, betul, ya, artinya aku betul dalam pengakuanku bahwa aku tidak layak untuk menjadi seorang qadi, fala asluhu lahu, maka ya jelas aku tidak layak, karena betul-betul aku tidak mampu, tidak bisa untuk menangani masalah keqadian itu. Aku tidak punya spesialisasi terkait dengan itu. Nah, tetapi apabila aku bohong dalam pengakuanku bahwa aku tidak layak, dalam artian ternyata dia layak, ya, maka berarti ungkapannya tadi itu bohong, kan begitu ceritanya, karena faktanya dia layak, kan seperti itu. Nah, kata beliau, kalau begitu maka orang yang berdusta itu, maksudnya dirinya, karena ternyata dia layak, itu tidak boleh diangkat menjadi seorang qadi, karena aturannya dalam kitab-kitab fikih untuk diangkat menjadi seorang qadi harus orangnya adil. Dan salah satu yang menggugurkan karakter keadalan itu adalah karena dia pembohong. itu kata Imam Abu Hanifah. Jadi raja itu pun tidak bisa bergerak, tidak bisa mengapa-apakan Imam Abu Hanifah karena ternyata kata-katanya itu benar, betul. Nah, itu kata hilahnya lah, ya, kecerdasan beliau dalam menolak tawaran itu. Wa amma ilmuhu bi umuril akhirah, adapun pengetahuan beliau, ilmu beliau terkait dengan perkara-perkara akhirat, ya, perkara-perkara kebatinan, wa tariqid din, ya, dan tarikah agama, jalan agama, wa ma'rifatuhu billahi azza wa jalla, dan ma'rifah beliau terhadap Allah azza wa jalla, fayadullu alaihi shiddatu khawfihi min Allah ta'ala. Maka yang menjadi dalil atas yang demikian itu adalah syiddatu khawfihi, sangat takutnya beliau minallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa zuhdihi fid dunya, dan zuhudnya beliau pada dunia. Jadi yang menjadi dalil, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahwa keilmuan dia terhadap ilmu akhirat itu, dan tariqid din, dan juga jalan agama yang menuju kepada akhirat, dan juga pengetahuannya terhadap, ma'rifahnya terhadap Allah azza wa jalla adalah takutnya yang luar biasa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan zuhudnya terhadap dunia. Nah, wa qad qala Ibnu Jurayd, dan sungguh telah berkata Ibnu Jurayd, qad balagani, ya, sungguh telah sampai kepadaku, anku fiyikum, dari, ya, orang kupinya kalian, maksudnya ini orang Kufahnya kalian, maksudnya Imam Abu Hanifah, hada, ini An-Nu'man bin Sabit, yaitu Nu'man bin Sabit, ini nama beliau, annahu, bahwasanya dia syadidul khawfi lillahi ta'ala, itu sangat takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibnu Jurayd ini meriwayatkan suatu riwayat terkait dengan kepribadian Al-Imam Abu Hanifah. Dia adalah orang Kufah, kata dia, orang Kufah kalian ini, arti Imam Abu Hanifah itu beritanya sampai kepada saya, riwayatnya sampai kepada saya bahwa dia orangnya sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Wa qala Syuraik An-Nakhai, berkata Imam Syuraik An-Nakhai, kana Abu Hanifah tawilas sumti, adalah Al-Imam Abu Hanifah itu sangat panjang diamnya, artinya orang yang pendiam, daimal fikri, yang senantiasa berpikir, qalilal mujadalati linnas, sedikit perdebatannya dengan orang-orang. Jadi beliau tidak mau cari masalah, tidak mau berdebat dan semacamnya. Fahada, nah ini kata Imam Al-Ghazali, min awdahil amarati alal ilmi batin, termasuk yang paling jelasnya tanda-tanda atas ilmu kebatinan daripada Imam Abu Hanifah. Wa istighali bi muhimmatid din, dan sibuknya beliau terhadap perkara-perkara yang penting dalam agama. Paman utiyas sumta wa zuhdah, siapa yang diberikan kepadanya itu sifat pendiam, wa zuhda, dan zuhud terhadap dunia,
faqad utiyal ilma kullah, maka sesungguhnya dia telah diberikan ilmu pengetahuan segalanya. Fahadhihi nubdhatum min ahwalil a'immati salasa, dan inilah sirah akhlakul karimah min ahwalil a'immati salasa, dari ulama-ulama yang tiga ini yang sudah disebutkan, pendiri mazhab ini. Yang pertama yang disebutkan adalah Al-Imam Syafi'i, yang kedua adalah Al-Imam Malik, kemudian yang ketiga adalah Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Okey. Selanjutnya, wa ammal Imam Ahmad bin Hanbal wa Sufyan rahimahumallahu taala. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal dan Sufyan rahimahumallahu taala, dan Imam Sufyan rahimahullahu taala, ini kepribadian yang selanjutnya. Fa atba'uhuma aqallu min atba'i haula'i. Pengikut keduanya ini itu lebih sedikit dari pengikut yang tiga yang sebelumnya ini. Wa Sufyan, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri aqallu atba'a min Ahmad, itu lebih sedikit pengikutnya daripada pengikut Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Walakin ishtiharuhuma bil wara'i wa zuhdi azhar, akan tetapi kemasyhuran keduanya terkait dengan waraknya keduanya dan zuhudnya keduanya itu azhar, itu sudah jelas, sangat jelas sekali. Artinya banyak riwayat-riwayat yang menggambarkan betapa Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu orangnya zuhud, orangnya warak sekali. Wa jami'u hadzal kitabi mashhunun bihikayati af'alihima wa aqwalihima. Dan semua kitab ini, artinya kitab Ihya Ulumuddin ini, itu mashhunun, dipenuhi dengan hikayat-hikayat af'al keduanya, perbuatan-perbuatan keduanya, sikap-sikap keduanya, begitu juga perkataan-perkataan keduanya. Jadi fala hajata ila tafsilil an, maka tidak ada hajat untuk menjelaskannya sekarang ini. Jadi Al-Imam Al-Ghazali terkait dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan Sufyan Ats-Tsauri di sini, kepribadian beliau yang jarang ditiru oleh generasi setelahnya itu tidak mau dibahas panjang lebar, tidak mau dibahas secara rinci. Kenapa? Karena kitab Ihya Ulumuddin ini akan banyak berbicara tentang af'al, perlakuan keduanya, karakter keduanya, perkataan-perkataan keduanya, yang menggambarkan bahwa keduanya ini adalah orang-orang yang juga memiliki 5 karakter ilmu pengetahuan yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu orangnya abid, orangnya zahid, orangnya faqih, orangnya alim bitariqil akhirah, dan orangnya ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kata Imam Al-Ghazali, fala hajata ila tafsilil an. Okey. Tidak ada hajat untuk menjelaskannya saat ini. Jadi akan disebutkan sendiri nanti di dalam kitab-kitab ini, pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya nanti akan disebutkan itu. Okey. Fanzur, kata Imam Al-Ghazali, coba lihat al-anas sekarang fi siyari haula'il a'immah, terkait dengan sirah ulama-ulama ini yang sudah disebutkan tadi ini, terkait dengan akhlak mereka. Wa ta'ammal, dan coba pikirkan, anna hadhil ahwala wal aqwala wal a'mala fil i'radi anid dunya. Coba pikirkan bahwasanya ini ahwal keadaannya, ini keadaan dan ini perkataan, wal amal, dan serta amalan-amalan fil i'radi anid dunya, terkait membelakangi dunia, meninggalkan dunia, wat tajarrudi lillahi azza wa jalla, dan fokus semata-mata kepada Allah azza wa jalla. Hal yusmiruha mujarradul ilmi bi furu'il fiqh, apakah yang membuahkan itu adalah sekedar mengetahui, sekedar ilmu pengetahuan bi furu'il fiqh, akan masalah fikih-fikih furu'iyah. Jadi Imam Al-Ghazali kembali ini menegaskan sesuai dengan pembahasan awal, karena kita membahas sebenarnya terkait dengan paradoks para ulama atau generasi setelahnya, begitu juga para penganutnya, terkait dengan kepribadian ulama-ulama ini. Oke, jadi kata Imam Al-Ghazali begini, kira-kira ya, coba hayati, coba resapi akhlak, sirah daripada ulama-ulama yang sudah beliau sebutkan di sini. Apakah itu merupakan buah, merupakan hasil dari kajian-kajian ilmu-ilmu fikih yang sifatnya furu'iyah? Jelas tidak. Nah, itu maksudnya. Min ma'rifatis salami, berupa mengetahui tentang jual beli salam, dalam bab fikih dibahas pesan memesan, wal ijarah, dan juga sewa menyewa, wal zihar, dan masalah menzihar, wal ila, dan masalah ila, wal li'an, masalah li'an,
Au yusmiruha ilmun akhar, ataukah dia dibuahkan oleh ilmu pengetahuan yang lain, a'la wa asyrafu minhu, yang lebih tinggi dan lebih mulia dari itu. Ya jelas dia dibuahkan oleh suatu ilmu pengetahuan yang lebih mulia daripada ilmu furu'ul fiqih. Karena ilmu furu'ul fiqih tidak akan melahirkan karakter-karakter kepribadian yang seperti dibahas tadi. Ilmu salam, ilmu ijarah, zihar, ilah dan li'an itu tidak akan menghasilkan individu atau orang-orang yang berakhlakul karimah sesuai yang disebutkan tadi, orangnya abid, zahid dan seterusnya. Itu kata Imam Al-Ghazali catatannya. Wanzur, dan lihatlah, ilal ladzina da'au al-iktida'a bihaulai, kepada orang-orang yang mengaku mengikuti mereka, para penganutnya ke belakang, generasinya setelahnya. Asadaku fi da'wahum amla, apakah mereka betul-betul benar pada pengakuan mereka bahwa ikut betul sama Imam Syafi'i, sama Imam Abu Hanifah dan seterusnya, amla, ataukah itu hanya pengakuan yang tidak benar, ataukah itu tidak betul? Nah, itu kata Imam Al-Ghazali, wallahu alam. Jadi kata Imam Al-Ghazali, hanya Allah yang tahu. Jadi beliau bahasa kasarnya ini saya sangat tidak setuju pada keadaan para fuqaha di zaman beliau pada saat itu yang mengaku berafiliasi kepada mazhab tertentu, kepada orang tertentu seperti Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, tetapi ternyata mereka tidak mengikuti kepribadian atau karakter para pendiri mazhab yang mereka akui orang bermazhab itu, yaitu abidnya mereka, zahidnya mereka, alimnya mereka bitorikil akhirah, dan juga ikhlasnya mereka lillahi ta'ala. Hanya satu saja yang dari yang 5 itu yang kata Imam Al-Ghazali pada pembahasan sebelumnya yang boleh dikata mereka betul jujur dalam mengakui itu. Apa dia? Terkait dengan masalah faqih terhadap kemaslahatan keduniaan. Artinya terkait dengan ilmu-ilmu fikih mereka betul, tetapi dengan disiplin ilmu yang lain itu tunggu dulu. Itu maksud daripada Imam Al-Ghazali. Hakadha ahbabana fillah, sampai di sini saja dulu. Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Kalau saya tidak salah pembahasan berikutnya ini akan masuk kepada bab yang kedua. Jadi ini akhir daripada pembahasan kita bab yang pertama. Oke, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.